wa qisara khutbatihi, dan pendeknya khutbahnya. Jadi ketika dia menjadi imam, salatnya lebih lama daripada khutbahnya. Ma'innatun min fiqhihi, ini menunjukkan akan pemahamannya. Jadi artinya dia bisa menempatkan mana yang harus dipanjangkan, mana yang harus dipendekkan, mana yang harus disampaikan berlama-lama, mana yang harus diringkaskan. Jadi ini sebetulnya sebuah isyarat bahwasanya kalau seseorang itu berkhutbah, maka janganlah dia berkhutbah itu lama-lama. Ya, karena biasanya kalau lebih dari 30 menit, biasanya jamaah itu semakin khusyuk mendengarkan khutbah. Ya, kepalanya semakin tunduk. Makanya ketika imam mengatakan Allahumma ighfir muslimina wal muslimat, itu semuanya terbangun. Ya, kenapa? Karena itu sudah mau selesai khutbahnya. Jadi oleh karena itu harus diperhatikan. Makanya biasanya di beberapa masjid, ya mungkin termasuk juga di kita di sini, di mimbar itu ada tulisan maksimal 20 menit. Nah, jangan sampai lebih dari 20 menit. Karena kemampuan seseorang untuk mendengarkan khutbah itu ya mungkin maksimal 20 menit lah dia fokus, setelah itu sudah gagal fokusnya. Kemudian hadis yang kedua, an Ummi Hisham binti Harithah radhiyallahu anhuma qalat ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa ala lisani Rasulillah yaqra'uha kulla jum'atin ala mimbar idza khataban nas. Jadi dari Ummu Hisham binti Harithah, semoga Allah ridha kepada keduanya, dia berkata ma akhadtu, tidaklah aku mengambil, maksudnya beliau ini selalu mendengarkan Rasulullah itu kalau hari Jumat ya membaca Qaf, ya, surat Qaf, ya, di mana Rasulullah itu membacanya kulla jumu'atin alal mimbar idza khataban nas. Jadi dibaca di atas mimbar ketika berkhutbah. Artinya ini salah satu materi yang disampaikan oleh Rasulullah terdapat dalam surat Qaf. Ya, karena dalam surat ini banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan duniawiyah dan juga urusan ukhrawiyah. Ini adalah salah satu di antara sumber yang harus dibahas oleh khatib ketika menjadi khatib dalam khutbah Jumat. Ya, karena di dalam surat ini terdapat berkaitan dengan hari pembalasan, jaza, ya, dan kemudian juga akibat-akibat bagi orang-orang yang melanggar perintah-perintah Allah. Dan hadis yang berikutnya, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah SAW man takallama yaumal jumu'ah, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat. Tapi ini hadis ini belum selesai ya. Kalau hadis itu sampai di situ berarti kita nggak boleh ngobrol hari Jumat. Ya. Di man takallama yaumal jumu'ah, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat, wal imamu yakhtub, sedang imam itu sedang berkhutbah. Maksudnya berbicara ketika khatib sudah naik mimbar dan sudah menyampaikan khutbahnya. Nah, itu maksudnya. Jadi wal imamu yakhtub fahuwa kamasalil himar yahmilu asfara, maka dia diumpamakan seperti himar. Himar itu keledai. Yahmilu asfara, yang membawa kitab. Jadi kalau dahulu para ulama itu kalau bepergian itu kan bawa juga kitab-kitab yang dia baca atau yang dia tulis. Nah, itu biasanya diletakkan di atas punggung himar, ya, keledai. Walladzi yaqulu lahu, dan orang yang berkata kepadanya ansit laisat lahu jumu'atun, maka tiadalah baginya Jumat. Kata-kata ansit ini artinya adalah diam. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan kepada orang yang lagi berbicara, lalu dia mengatakan ini, mengingatkan ansit. Nah, kira begitu. Ya, jadi mengatakan kata-kata ansit saja ketika khatib sedang berkhutbah, maka Rasulullah mengatakan fahuwa kamasalil himar yahmilu asfara.
Kalau di dalam hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh dua ahli hadis yang sahih, fi sahihaini, maksud dalam Bukhari dan Muslim, idza qulta li sahibika, kalau engkau berkata kepada temanmu, ya, ansit yaumal jumu'ah, kita berkata kepada ada orang di samping kita lagi ngobrol misalnya, berbicara, lalu kita katakan nah gitu kan, nah, saya begitu, ya. Wal imamu yakhtub, sementara khatib sedang berkhutbah, faqad lagauta, maka sungguh engkau telah sia-sia Jumatnya. Di lago itu artinya sia-sia, makanya ada kata-kata yang sia-sia, ya, anil lagwi mu'ridun. Jadi orang-orang yang beriman itu menjauhkan diri dari ucapan yang tidak berguna. Nah, ketika ada orang yang mengingatkan orang lain, padahal ini mengingatkan nih, apalagi yang sudah berbicara itu, ya, yang berbicara itu sudah jelas itu khutbahnya tidak Jumatannya tidak dia dapatkan, ya, tidak ada artinya begitu, ya, lago. Yang mengingatkan saja sudah lago, ya, kita mengingatkan ini, ya, ada orang ngobrol di samping kita sementara khatib sedang berkhutbah, kita katakan nah, itu aja nggak boleh, ya. Ini menandakan harus ada keseriusan, kesungguhan dalam mendengarkan khutbah yang singkat itu. Makanya khutbah itu harus singkat, padat, supaya apa? Nggak ada kesempatan lagi orang untuk berbicara atau kesempatan untuk tidur, ya. Jadi kalau berlama-lama, apalagi kemudian bercerita, ya, cerita tentang COVID di Amerika misalnya, lanjut ke Rusia, lanjut lagi ke Israel, ya, belum sampai ke Indonesia itu, ya, di Singapura dulu, baru Indonesia. Nah, itu bisa tertidur itu jamaah. Ya, nah jadi oleh karena itu di sini seorang khatib di satu sisi harus memendekkan khutbahnya, dan kemudian kalau dibandingkan dengan sholatnya, maka sholat agak lebih lama dibandingkan dengan khutbah. Dan kemudian bagi yang mendengarkan khutbah, dia harus mendengarkan dengan serius, ya, dengan serius. Makanya di sini ada juga pemahaman, tapi pemahaman yang kita ambil daripada tujuan daripada larangan itu. Kenapa dilarang berbicara dan bahkan dilarang untuk melarang orang berbicara itu? Ya, artinya kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib ketika berkhutbah. Sehingga segala perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kita lalai, maka itu akan merusak. Ya, akan merusak. Termasuk ya, ketika kita sedang mendengarkan khutbah, masuk SMS. Ya, akan saya kan nggak ngomong katanya. Ya udah, asik dia baca SMS. Ya, bahkan chatting lagi. Ya, gua lagi dengerin khutbah nih, tapi ini kepanjangan kayaknya nih. Nah, gitu. Ya, kita ngobrol melalui chattingan. Sementara kita berada dalam Jumat. Memang kalau dilihat secara hadis yang jelas, memang tidak ada larangan membawa HP, kan begitu. Ya, tetapi kalau melihat daripada substansinya, maqasidnya lah, kalau kita lihat tujuannya kenapa tidak boleh kita berbicara, bahkan melarang orang berbicara pun juga kita tidak dibolehkan dengan suara, maksudnya, ya, kalau isyarat itu masih ringan, ya, kalau dengan isyarat masih ringan, artinya tidak sampai merusak, ya. Kalau ada kita kita isyaratkan dengan mulut kita, misalnya ada orang bicara, ya, itu masih ringan, ya. Tapi intinya adalah di sini kita mendengarkan khutbah itu dengan serius. Kenapa? Karena pesan-pesannya itulah pesan-pesan yang penting. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, an Jabir radhiyallahu anhu qala, dakhala rajulun yaumal jumu'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub. Jadi masuk masjid seseorang laki-laki pada hari Jumat sedang Nabi berkhutbah. Jadi Nabi sedang berkhutbah, tapi Masjid Nabawi itu belum segede sekarang, ya. Mungkin kalau di zaman Nabi ini lebih besar Masjid Raya Taman Yasmin barangkali, ya. Kenapa? Karena jumlah sahabat ketika itu kan tidak begitu ramai lah begitu, ya. Nah, jadi masuklah seseorang ini sementara Rasulullah sedang berkhutbah. Kelihatannya orang ini langsung duduk, ya. Kalau melihat daripada hadis ini, Nabi mengatakan begini, "Shallaita?" Qala,
la kum. Nah, berarti dia berdirilah. Nah, gitu. Jadi artinya orang ini langsung masuk masjid, langsung duduk. Ya, langsung duduk. Nah, jadi di sini ini adalah menandakan bahwasanya disunnahkan, ya. Disunnahkan di sini maksudnya hukumnya. Ya, jadi ini harus kita bedakan ya. Sunnah dalam pengertian perkataan dan perbuatan daripada Rasulullah, sunnah dari sisi hukum. Ya, kalau hukum itu ada 5, ya, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, di sini maksudnya adalah sunnah dalam pengertian hukum. Artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, nah di sini artinya hukum sunnah itu. Sunnah dalam pengertian sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, disunnahkan untuk sholat sebelum Jumatan itu. Ya, tahiyatul masjid. Ya, kalau kita datang lebih awal itu kan lebih sudah jelas. Ya, ini datang terlambat. Nah, dari sini ini ada terjadi khilaful fuqaha, ya, perbedaan pendapat para ulama tentang qabliyah Jumat. Ya, jadi ada istilah qabliyah Jumat. Qabliyah Jumat itu maksudnya adalah sholat sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Ya, jadi di sini ada satu buku yang ditulis oleh Pak Dr. Abdul Somad, ya. Ya, ini boleh sebagai referensi 37 masalah populer. Ya, jadi beliau itu mengumpulkan ada masalah-masalah yang mungkin di dalam masyarakat terjadi perdebatan, ya, lalu kemudian beliau menulis, ya, berdasarkan referensi dari kitab-kitab dan hadis-hadis Nabi, dan juga dari sisi usul fikihnya. Ya, jadi tentang qabliyah Jumat. Jadi beliau itu mengambil satu hadis sahih yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam silsilah as-sahihah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan, ma min salatin mafrudatin illa wa baina yadaiha rak'atani. Ya, ini hadis ini berlaku secara umum. Tiadalah daripada sholat yang diwajibkan melainkan di hadapannya itu ada 2 rakaat. Ya, jadi sholat fardu apapun, apakah itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, 5 sholat fardu itu, maka wabaina yadaiha. Jadi wama baina yadaiha itu artinya adalah sebelum melaksanakan sholat itu. Jadi di hadapan sholat fardu itu rakaatani, 2 rakaat. Nah, 2 rakaat. Ya, jadi artinya di sini bisa dijadikan sebagai salah satu dalil boleh seseorang itu melaksanakan sholat Jumat, sunnah qobliyah Jumat. Ya, jadi qobliyahnya. Ya, jadi sebelum dia melaksanakan sholat Jumat. Ya, kalau yang tadi hadis yang pertama ini, yang tadi dibacakan yang di dalam kitab Bulughul Maram ini, seseorang yang terlambat datang ke masjid langsung duduk saja, ya, sementara Rasulullah sedang berkhutbah, ya, lalu kemudian disuruh oleh Rasulullah untuk melaksanakan sholat 2 rakaat, ya, yang disebut dengan sholat sebelum melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini bisa dijadikan sebagai landasan 2 pendapat di sini. Pertama, hadis ini dijadikan sebagai penegasan tentang sholat tahiyatul masjid, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga bisa dijadikan sebagai sholat disebut dengan qobliyah Jumat, ya, jadi 2 rakaat sebelum melaksanakan Jumat, ya. Jadi oleh karena itu ini perbedaan itu mungkin saja terjadi dalam memahami substansi daripada hadis ini. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'ah suratal jumu'ah wal munafiqin. Adalah Rasulullah SAW itu, kalau kata-kata ada itu menandakan ada juga ayat-ayat yang lain, ya, jadi artinya menunjukkan seringnya aja, ya, artinya tidak menafikan membaca ayat-ayat yang lain, ya. Jadi adalah Rasulullah SAW itu membaca dalam sholat Jumat, berarti beliau itu membacanya dalam sholat, ya, artinya ketika beliau jadi imam, ya, jadi imam. Kalau surat Qaf itu dibahas, ya, jadi salah satu
materi yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah apa yang terdapat dalam surat Qaf. Kalau ini artinya adalah ketika sholat Jumat. Jadi beliau itu membaca surah Jumu'ah, ya, surah Jumu'ah. Ya, kemudian membaca surah Al-Munafikin, ya, surah Al-Munafikun. Ya, jadi dua surah itu selalu dibaca oleh Rasulullah dalam Jumat. Kemudian wa kana yaqra'u fil 'idaini wa fil Jumu'ah sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, kemudian ada juga riwayat yang lain, Rasulullah itu juga sering membaca dua surat yang lain, yaitu surat sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la, ya, dalam Jumatnya ataupun dalam dua hari raya. Nah, kan nggak lama itu, ya, sabbihisma rabbikal a'la. Nah, itu dibaca di dalam sholat Id, ya, rakaat pertamanya, kemudian keduanya hal ataka haditsul ghasyiyah, surah Al-Ghasyiyah. Nah, itu kan menandakan bahwasanya baik sholat Jumat ataupun sholat Id itu tidak dibaca ayatnya panjang-panjang, ya, panjang-panjang. Kalau ini panjang, kalau Rasulullah itu, kalau beliau itu sholat tahajud, ya, itu pun beliau sholatnya sendirian, itu betul panjang ayatnya, ya, sampai kakinya bengkak, ya, mungkin surah Al-Baqarah itu khatam, ya. Nah, itu kalau sholat sunnah maka beliau itu memang memanjangkan, tapi kalau sholat berjamaah itu diringkaskan. Nah, kemudian hadis yang berikutnya an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala sallallahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-'ida summa rakhasa fil jumu'ah faqala man syaa'a yusalli falyusalli. Salat Nabi sallallahu salat Id kemudian meringkaskannya, rakhasa fil jumu'ah. Ketika kata rakhasa itu artinya rukhsah, ya, rukhsah itu kan keringanan yang tadinya panjang dipendekkan, ya. Contohnya sholat safar itu kan ada rukhsah keringanan, ya. Jadi ketika ada sholat Id kemudian bertemu dengan sholat Jumat, ya. Jadi ketika sholat Id, apakah itu Idul Fitri atau Idul Adha, terjadi pada hari Jumat, ya. Jadi ini bertemu, ya. Jadi sholat Nabiyyu sallallahu sholat Id summa rakhasa fil Jumu'ah faqala. Lalu apa Rasulullah mengatakan? Man syaa'a ayyusalliya falyusalli. Barang siapa yang mau sholat Jumat silakan. Ya, artinya di sini ada keringanan tidak mengikuti khutbah Jumat tetapi tetap sholat zuhur. Nah, itu bukan berarti sholat zuhurnya enggak. Nah, kalau kita memang sudah berada di tempat, ya, sholat zuhur, ya kita berada, ya lebih baik kita biasa laksanakannya seperti biasa. Jumat, ya, ada khatibnya naik mimbar begitu, ya, kan tidak lama-lama. Itu hanya keringanan saja, ya. Kita nggak tahu, karena memang kalau sholat Jumat itu kan orang mempersiapkan diri, ada mandi, ya, kemudian bersiap-siap ke masjid sebelum khatib naik mimbar membaca surah Al-Kahfi. Kan banyak ritual-ritual yang bisa dilakukan dalam salat Jumat. Nah, karena tadi ada sholat Id, ya, mungkin jamaah biasanya kalau sholat Id itu ada yang setelah Id itu berkunjung ke keluarganya, ya. Kalau keluarganya masih tidak jauh dari rumahnya mungkin tidak ada masalah. Tapi mungkin saja ada yang keluarganya ada di Cianjur, dia di Bogor, kemudian dia pergi ke Cianjur, atau di Jakarta, ya, atau kemudian kolega-kolega yang ada di sekitar tempat kita, sehingga silaturahmi ini memakan waktu dan kemudian capek dan lelah. Nah, makanya kan diberi keringanan tidak mengikuti Jumat, ya. Tapi bukan sholat Jumatnya atau sholat zuhurnya hilang, tidak, ya. Ini mengikuti prosesi Jumat yang ada khutbahnya itu, ya. Artinya diberi kebolehan oleh Rasulullah SAW, ya. Barang siapa yang ingin sholat Jumat, ya, dengan khutbah itu silakan, kalau tidak, ya tidak apa-apa. Ini namanya adalah rukhsah, ya. Jadi keringanan di dalam agama begitu, ya. Jadi artinya tidak menggugurkan kewajiban sholat zuhur, ya, kan. Cuma daripada kita sholat zuhur sendirian kan lebih baik juga berjamaah. Kalau berjamaah, ya lebih baik juga kita ada khatib yang naik mimbar yang kemudian sedikit memberikan tausiah pesan-pesan agama, ya. Ini artinya ada keringanan seperti itu, ya. Nah, kemudian hadis yang berikutnya
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam, "Idza shalla ahadukumul jumu'ah." Apabila salah seorang di antara kalian salat Jumat, falyusalli ba'daha arba'an. Nah, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ya. Jadi barang siapa yang selesai sholat Jumat, hendaklah dia sholat sesudahnya itu 4 rakaat. Ya. Jadi ini kita ketahui bahwasanya para ulama sepakat, ya. Ini yang harus kita ketahui bahwasanya sepakat hukumnya setiap sholat itu ada qobliyah dan ada ba'diyahnya. Ya, itu sudah disepakati, nggak ada yang tidak sepakat itu. Bahwa ada hukumnya sunnah, hukumnya melaksanakan qobliyah dan ba'diyah. Hanya yang menjadi perbedaan itu hanya adalah seberapa jumlah rakaat yang kita lakukan. Hanya itu saja. Ada yang memilih 2 rakaat saja, ya, ada yang memilih 4 rakaat. Nah, jadi kalau di sini dalam hadis ini penekanannya adalah 4 rakaat. Ya, idza shalla ahadukumul jumu'ah, apabila salah seorang di antara kalian selesai sholat Jumat, falyusalli ba'daha arba'an, maka hendaklah dia sholat sesudahnya itu 4 rakaat. Ya, nah ini pun juga menimbulkan ada juga perbedaan dari sisi pelaksanaannya. Ya, apakah 4 rakaat ini 1 salam, nah gitu kan, atau 2 salam? Ya, kalau sholat malam Nabi memang mengatakan ada aturannya. Ya, sholatul lail masna. Nah, gitu kan. Sholat malam itu 2-2. Ya, ini kalau kita sholat malam, ya, maka kita laksanakan 2 rakaat. Tapi kalau sholat di siang hari, seperti ini ada ungkapan, atau seperti sholat tasbih misalnya, kan 4 rakaat juga. Ya. Nah, kalau itu dilakukan di siang hari, ya, boleh dilakukan dengan 1 kali salam. Ya, kalau di siang hari. Tapi kalau kita melaksanakannya di malam hari, maka itu dilaksanakan 2 kali salam kalau sholatnya 4 rakaat. Nah, jadi di sini dalam hadis ini adalah sebuah isyarat bahwasanya Nabi mengungkapkan setelah selesai engkau bicara atau keluar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu memerintahkan kami seperti itu. Ya, Allah nusila salatan bi salatin hatta natakalam au nakhruj. Ya, nah dari sini kalau kita lihat penjelasan para ulama bahwasanya kalau kita misalnya selesai sholat Jumat itu, ya, jadi kita isi dengan doa, zikir, ya, dan kemudian berpindah tempat, ya, pindah tempat sedikit gitu. Jadi tidak langsung berdiri gitu maksudnya. Ini maksudnya larangan langsung kita selesai Jumat nih, langsung berdiri mau ba'diyahnya begitu. Ya, jadi ini yang diperintah Rasulullah itu jangan dilakukan seperti itu. Ya, tapi ada aktivitas, ya, berbicara, mungkin menyampaikan tausiah, ya, atau misalnya kita pindah tempat begitu kan, baru kemudian kita sholat ba'diyahnya. Jadi tidak langsung begitu. Ya, jadi ada saat-saat di mana kita berdoa, berzikir, ya, untuk melaksanakan sebelum kita melaksanakan sholat tersebut, ya. Ya, bahkan juga ada imam kenapa dianjurkan, ya, untuk untuk berpindah tempat sedikit, ya. Ya bisa 1 langkah, bisa setengah langkah, terserah aja, tidak ditentuin. Ya, artinya posisi sejadah kita itu digeser sedikit lah. Apalagi kalau seperti sekarang, ya, ada space. Nah, kita kalau selesai sholat fardu, maka sholat sunnah, lalu kemudian kita geser lah, ya, posisinya begitu. Ya, ini hal yang berkaitan dengan kesempurnaan. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, man igtasala summa atal jumu'ah. Barang siapa yang igtasala itu mandi, summa atal jumu'ah, kemudian dia mendatangi Jumat, maksud pergi ke masjid melaksanakan salat Jumat, fasalla ma qaddara lahu, lalu dia salat sesuai dengan kadarnya, artinya sesukanya, summa ansata, ya, kemudian dia diam mendengarkan khatib berkhutbah,
hatta yafrughal imam min khutbatihi, sampai imam itu selesai daripada khutbahnya, summa yusalli ma'ahu, lalu kemudian dia sholat bersama dengan imam, artinya sholat Jumat dilaksanakan dengan mengikuti imam itu, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah al-ukhra wa fadlu salasati ayyam, rawahu Muslim. Diampuni bagi orang ini, bagi dia, dosa yang terdapat di antara 2 Jumat itu, ya, dan ditambah bonus 3 hari, ya. Jadi kalau misalnya setelah seminggu itu kemudian kita ada melakukan dosa kesalahan, nah itu mendapat ampunan juga, ya. Tapi hadis ini bukan berarti bonus boleh melakukan dosa, ya. Wah, kalau gitu aman, ya. Pokoknya kita Jumatan mandi, lalu kemudian pergi ke masjid, sholat sunnah, dengarkan khatib berkhutbah, sholat berjamaah dengan khatib, ya. Lalu kemudian kita dapat bonus diampuni dosa selama antara Jumat ke Jumat, plus 3 hari, jadi 10 hari. Nah ini, jadi ini sebetulnya keutamaan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah sempurna, ya, sempurna ampunan tersebut, ini peluang-peluang ini harus kita ambil, ya. Kenapa kita ambil peluang ini? Karena perbuatan dosa itu juga terkadang, ya, banyak yang tidak terprediksi terlakukan oleh kita, ya. Karena melakukan dosa itu kan ada 2 macam, ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan, ya. Makanya kita berlindung kepada Allah itu jangan diazab. Rabbana la tu'akhizna inna sina au akhtana, ya. Ya Allah, jangan engkau azab kami karena dosa yang kami lakukan, ya, karena lupa, karena lalai, atau karena disengaja. Ada orang yang dosa itu disengaja, tapi kemudian dia sadar, itu maksudnya, ya, dia sadar. Nah, di sini bonus ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi oleh karena itu bagi bapak-bapak yang akan melaksanakan Jumat, maka dianjurkan supaya sempurna, maka dia mandi terlebih dahulu, lalu kemudian ke masjid, sholat sunnah, ya. Kalau masih sempat kita membaca surah Al-Kahfi, ya dibaca surah Al-Kahfi, ya. Nah, supaya apa? Supaya karena pahalanya sangat besar itu. Kalau orang baca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, itu diberi cahaya oleh Allah sampai Jumat yang akan datang, ya. Jadi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia misalnya tidak membaca surah Al-Kahfi, nah yang begitu saja kita laksanakan, mandi yang bersih-bersih, lalu pergi ke masjid, sholat tahiyatul masjid dan sholat yang lain, ya. Lalu kemudian kita dengarkan khatib, ya, khutbahnya, kita mendapatkan bonus 10 hari diampuni dosa, ya. Ini adalah merupakan keutamaan Jumat, ya. Kemudian yang berikutnya, ini ada saat di mana doa diijabah oleh Allah, ya. Jadi dalam satu riwayat, anna Rasulullah sallam dzakara yaumul jumu'ah faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara bi yadi yuqalliluha. Jadi Nabi menyebutkan bahwasanya di hari Jumat itu ada satu saat, ya, satu saat, satu ketika. Ini tapi tidak dijelaskan kapan saatnya itu, ya. Kalau pada saat itu kita berdoa, pada waktu itu doa akan dijabah oleh Allah. Nah, para ulama itu lebih cenderung karena disebutnya adalah saatnya itu singkat, ya, wa yuqalliluha itu, maka para ulama itu mengartikan doa di antara 2 khutbah, ya. Jadi ketika Jumat itu khatib itu khutbahnya 2 kali, ya, 2 kali khutbahnya, tidak 1 kali, 2 kali. Jadi ada duduk di antara 2 khutbah. Berbeda dengan sholat id. Sholat id itu dibolehkan 1 kali, ya, tapi 2 kali juga tidak apa-apa, ya. Jadi kalau sholat id itu ada 2 cara. Pertama, khutbahnya sekali saja, ya, apalagi kalau di lapangan tidak disiapkan kursi, ya udah langsung selesai khutbah, salam, ya, selesai, ya. Tapi kalau biasanya kalau di masjid-masjid dahulu, ya, itu kalau khutbahnya 2 kali, kalau hari raya itu khutbah 2 seperti Jumatan, ya. Makanya masih ada, ya, di beberapa tempat yang melaksanakan seperti itu, ya. Nah, jadi oleh karena itu khutbah 2 kali. Kalau Pak Kiai Didin biasanya karena sudah tradisi beliau dari dahulu, dari orang tuanya juga, ya, dari ulama-ulama pada zamannya itu kalau id, ya, disiapkan kursinya,
Ya, kenapa? Karena beliau biasanya khutbahnya 2 kali seperti Jumatan. Ya, karena di dalam kitab Kifayatul Akhyar pun ada ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, kembali kita kepada Jumat ini. Jadi ketika khutbah pertama itu kan duduk tuh. Nah, ketika duduk itu apa doa kita? Karena waktunya kan singkat. Carilah doa yang paling komprehensif, ya, atau yang benar-benar yang menjadi kebutuhan kita saat itu. Ya, ketika itu kita membacanya. Maka pada rata-rata kan orang baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, tapi boleh juga kalau misalnya ya Allah lunasilah hutang saya, ya Allah berilah saya rezeki. Nah, karena waktunya cuma singkat. Ya. Pas begitu kita berdoa, langsung diijabah oleh Allah. Ya. Kita punya kawan sudah lama nggak ketemu. Waduh, saya mau dapat rezeki ini mau transfer, mana rekeningnya? Ya, saya dapat bisnis saya 10 miliar, saya mau kasih Anda 2,5%. Nah, kasihlah ya. Berapa 2,5% dari 10 miliar? Ya, lunaslah semua utang. Ya, Fortuner yang baru diberi kemarin ya, langsung dilunasin aja. Ya, saya nggak utang-utang lagi. Ya, karena kalau dapat memang sebelum meninggal itu kita lunasi utang. Ya, kalau kita masih banyak utang dicatat supaya ahli waris membayarkannya. Kenapa? Karena salah satu yang memberi beban berat itu adalah hutang. Sampai orang yang mati syahid pun tidak bisa masuk surga kalau hutangnya belum lunas. Ya, padahal mati syahid itu janjinya surganya udah pasti itu. Kecuali juga ya kalau dia punya hutang. Jadi kalau dapat kita tidak berhutang lah sebelum kita meninggal ya. Baik, jadi ini beberapa hadis yang berkaitan dengan Jumatan ya, kita manfaatkanlah begitu kesempatan itu ya. Dan kemudian bagi khatib Rasulullah itu kalau berkhutbah selalu membaca doa meminta ampun kepada Allah agar kaum muslimin muslimat ya, mukminin mukminat diampuni dosanya oleh Allah. Maka doa untuk kaum muslimin supaya diampuni dosa ini dijadikan sebagai salah satu rukunnya ya, rukun dalam khutbah Jumat. Nah, begitu seperti wasiat takwa, termasuk juga membaca satu ayat ya. Jadi kalau misalnya kita rangkumlah kira-kira ya, khutbah Jumat itu membaca pujian-pujian ya, alhamdulillah, baca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lalu kemudian wasiat takwa ya, berpesan takwa ya. Walaupun dia tidak mengatakan yang aku berpesan, tapi kalau dia sudah mengatakan usikum wa iyaya bitaqwallah, sudah itu ya. Bisa juga ittaqullah haqqa tuqatih. Nah, sudah masuk itu. Jadi tidak mesti harus saya berpesan ya, tapi itu sudah pesan, maksudnya substansinya takwa ya. Tapi kalau lebih mantap lagi ya tentu dengan kalimat wasiat itu. Aku berpesan, aku berwasiat kepada Anda sekalian dan juga kepada diri saya sendiri ya, untuk bertakwa kepada Allah ya. Tapi kalau giliran pesan itu Anda dulu kan, usikum wa iyaya bitaqwallah. Tapi kalau kaitannya dengan berkat, saya dulu, barakallahu li walakum. Nah, gitu. Berkah kepada saya dulu baru Anda. Tapi kalau takwa Anda dulu, kemudian saya juga ikut juga bertakwa. Ya, itu kan bahasa ya, bahasa dalam penyampaian. Nah, kemudian baru membaca ayat ya. Ayat itu harus dibaca, jangan terjemahannya ya. Jadi kalau kita menjadi khatib, jangan kita membaca terjemahan ayat, baca ayat sempurna, satu ayat minimal ya, minimal satu ayat. Nah, kalau misalnya kita mau aman ya, baca qul huwallahu ahad ya, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, baru kemudian dijelaskan materi yang akan disampaikan, itu kalau mau amannya ya. Jadi oleh karena itu jamaah dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini demikian kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada barangkali satu atau dua pertanyaan dipersilakan. Ya, memang ada sholat-sholat yang dianjurkan ya, stressingnya berjamaah. Ada yang personal-personal itu sebenarnya meringankan ya. Kalau sholat berjamaah itu kan walaupun secara zahirnya tidak ada larangan, nah gitu kan. Jadi kita memang harus melihat bagaimana para ulama memahami hadis-hadis seperti itu ya, hadis-hadis yang sifatnya dilakukan secara fardiyah ya. Kalau sholat ba'diyah itu kan rata-rata, atau qobliyah itu kan sholat personal ya, jadi tidak dilaksanakan berjamaah. Nah, itu saya tidak tahu itu apa alasannya ulama di setempat itu yang berpendapat demikian. Tapi kalau yang berjamaah itu biasanya yang ada kepentingan umum, seperti misalnya ya sholat jenazah.
karena kepentingan umum, karena berjamaah. Istisqa, ya, minta hujan, itu berjamaah. Jumat, ya, berjamaah, itu ada kepentingan. Tapi kalau untuk sholat sunnah, yang berjamaah itu pun ijtihad dari Umar bin Khattab. Itu adalah sholat tarawih, ya, tarawih. Nah, itu pun berjamaah. Tapi tarawih itu kan sebetulnya kan panjang waktunya, mulai dari Isya sampai subuh. Nah, makanya para sahabat dulu melaksanakan pribadi-pribadi, ada yang 40 rakaat, ada yang 60 rakaat, bahkan ada yang tidak terkira lagi rakaatnya, karena sifatnya personal. Nah, jadi karena cuman di zaman Umar bin Khattab pernah dia buat berjamaah, suruhnya imamnya gitu. Nah, itu pun sudah kesepakatan para sahabat Nabi. Cuman kalau sholat di siang hari, sholat ba'diyah berjamaah, itu tidak ada pembahasannya di kitab fikih. Ya, yang saya tahu gitu. Nah, itu mungkin ijtihad ulama setempat itu mungkin. Ya, nah, jadi menurut saya kalau apakah itu sah atau tidak sah, ya sepanjang rukun syaratnya dilaksanakan sah-sah saja. Cuman mungkin secara etika sholat berjamaahnya tidak kena. Ya, kayak tadi kita khatib Jumat tapi cerita lucu, orang terpingkal-pingkal misalnya kan. Ya artinya itu kurang itu aja. Ya, tapi itu perlu ditanya, kalau memang ada alasannya bisa diperhitungkan dulu ya sebelum kita memvonis itu adalah suatu hal yang salah. Nah, coba apa alasannya? Barangkali ada suatu landasan menyebabkan mereka itu melaksanakan sholat ba'diyahnya itu berjamaah. Ya, tapi kalau dilihat dari hadis Nabi, ulama memahaminya ba'diyah itu ataupun qobliyah itu personal. Yang berjamaahnya adalah sholat Jumatnya atau sholat zuhurnya. Baik jamaah dirahmati oleh Allah, masih ada ya. Ya, itu kebijakan saja. Kalau di suatu tempat banyak orang yang sudah ada masjid transit misalnya, ya masjid transit itu jamaahnya banyak yang sudah terbiasa qobliyah Jumat, ya, daripada dia mengganggu khatib ketika berkhutbah langsung berdiri gitu kan. Nah, diberi kesempatan, ya, kesempatan bagi yang akan sholat qobliyah silakan, sehingga ketika khatib naik mimbar itu nggak ada lagi gangguan, karena itu terganggu, ya. Kalau saya merasakan sendiri gitu, kita khutbah Jumat nih, tiba-tiba jamaah di depan berdiri semua, nah itu melaksanakan qobliyah gitu kan. Nah, itu bisa mengganggu konsentrasi khatib juga, ya. Kalau memang itu sudah banyak yang begitu, lebih baik kita beri kesempatan, karena waktu sudah masuk, silakan yang mau qobliyah, nah gitu. Ya, itu hanya itu cara untuk ini saja sebetulnya, menghindari maslahat atau supaya kenyamanan saja, faktor kenyamanan saja. Ya, jadi tidak ada masalah gitu ya kalau itu dilaksanakan, ya, diumumkan dulu, silakan, ya. Atau kalau memang hanya satu-satu tidak mengganggu, ya seperti biasa aja. Begitu waktu masuk, khatib naik mimbar, lalu kemudian azan, lalu kemudian ada di antara jamaah sudah terbiasa qobliyah, ya itu urusan masing-masing. Ya. Baik jamaah sekalian, mari kita. Oh, ada dari ibu-ibu tuh. Silakan Bu. Kalau bisa mic-nya kedengaran. Khusus bagi yang melaksanakan Jumat, ya, bagi ibu-ibu yang tidak melaksanakan, berdoa saja sepanjang Jumat, insyaallah dapat itu. Kenapa? Karena dalam hari Jumat itu memang saatnya itu di hari Jumat itu, ya. Nah, jadi boleh saja di rumah kita. Dan kemudian ada juga pemahaman gini Bu, doa yang mustajab itu pada hari Jumat antara asar dan maghrib. Nah gitu, jadi antara asar dan maghrib, jadi boleh maghrib asar itu sampai maghrib ibu berdoa, ya, mendoakan kesehatan bapak, ya, bisnisnya maju, tidak tergoda gitu, pokoknya itulah doanya, ya, yang sampai gitu kan, ya. Baik, demikian kajian kita pada pagi hari ini, ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.